Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Salam sehat. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Setelah kegiatan wawancara, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Dengan mengamati gambar motif batik, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan menyenangkan. Ayo, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Terdapat anak-anak yang sedang menyiram tanaman. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Siti sangat senang dengan bunga matahari. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Kemudian masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genteng. Nomor 3, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, ayo Pak Guru ajak kalian berlatih ya tentang teks tadi tentang menanam pohon melati. Nah, sekarang kita cek dulu, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Nah, apakah ini benar atau salah anak-anak?
Sesuai dengan teks tadi, ini adalah benar. Berikutnya, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Ayo, pupuk kandang, bagaimana ini lebih banyak? Iya, salah. Harusnya sama. Media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ini benar. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Pernyataan ini salah. Kemudian campuran pasir lebih banyak daripada tanah dan pupuk kandang. Ya, ini adalah pernyataan yang salah. Nah, setelah ini kita melanjutkan lagi materinya. Mari kita berlatih. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Nah, karena kita dalam situasi pandemi seperti ini, kegiatan wawancara cukup dilakukan di rumah dengan orang tua kalian ya, anak-anak. Nanti kalian bisa mencobanya. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Nah, bagaimana cara melakukan wawancara? Ada dua hal yang kalian harus siapkan, yaitu sebelum wawancara dan saat melakukan wawancara. Sebelum wawancara, kalian harus menyiapkan pertanyaan 5W1H. 5W itu artinya what, when, why, where. Kemudian 1H-nya how. Berarti apa, siapa, mengapa, di mana, kenapa, dan bagaimana. Kemudian menentukan waktu wawancara. Kemudian menghubungi narasumber, orang yang akan diwawancarai. Itu sebelum wawancara kalian harus menyiapkannya terlebih dahulu. Daftar pertanyaan ya. Daftar pertanyaannya bisa dibantu dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, kenapa, dan seterusnya. Saat melakukan wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan, mencatat, merangkum hasil wawancara. Nah, keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajiban tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas. Ayo ceritakan perbedaan peran ayah, ibu, dan anggota keluargamu ya. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, dilanjutkan dengan di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sifat garis bilangan semakin ke kanan semakin besar. Mari kita bantu Siti.
panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Maka bentuk garis bilangannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah 0, 1, 2, A di garis 0, di angka 0, B di angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menulisnya 0 tambah 2 sama dengan 2. Kemudian, nah, titik A ada di angka 3 karena di posisi angka 3 ya. Kemudian bertambah lagi 2. Jadi 5. Berikutnya, jika panjang pohon sirih 4, kemudian tumbuh menjadi 7 satuan, kita hitung bersama-sama. 4 ditambah 7. Nah, 0 sampai dengan angka 4, kemudian setelah angka 4 itu ditambah 7 angka. Jadi totalnya ada 11. Berikutnya soal nomor 1. 5 ditambah 2. 0 sampai 5, kemudian tambah lagi 2 angka, jadi totalnya 7. Ian berlatih di rumah ya dengan 4 soal yang ada di sini. Yang pertama 3 ditambah 8. Yang ketiga 4 tambah 4. Berikutnya yang keempat 6 tambah 3. Yang kelima 3 tambah 9. Silakan dibuatkan garis bilangan seperti contoh ini dan ditulis di buku kalian. Berikutnya ada tambahan soal. Tadi ada 4 soal, ditambah 5 soal lagi. Kalian membuatkan garis bilangannya sama seperti contoh yang tadi ya anak-anak. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Semangat ya. Nah, ayo kita bantu Siti untuk membuat motif hias bertema tumbuhan. Apa itu motif hias? Motif hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya menjadi pola dalam suatu karya seni motif. Motif hias ada motif hewan, ada juga motif tumbuhan, geometris, dan lain-lain. Kali ini Siti akan membuat motif hias tumbuhan. Motif hias tumbuhan. Ini ada beberapa contoh. Nah, dari contoh ini kalian nanti di rumah menggambar motif hias tumbuhan. Nah, selain contoh ini juga kalian bisa membuat motif hias yang lainnya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya anak-anak. Dan ingat diwarnai. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberikan kelancaran.